Salam, saudaraku, masih dengan good news hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas tentang hidup kekal. Hidup kekal adalah janji Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Tetapi apakah itu hidup kekal? Mari kita bahas, Bapak sekalian. Seringkali kita sudah melakukan hal-hal yang menurut kita itu menjadi bekal. Kita menjadi penghuni surga, ya. Orang mengatakan ahli-ahli surga, sudah melakukan pelayanan ini, pelayanan itu, dan sebagainya. Tapi mari kita bahas sedikit di dalam Matius 7 ayat 21, ya. Atau kita langsung aja ke ayat 22, ya. Nanti ayat 21 kita bahas, ya. Pada hari akhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Ayat yang 23 sangat tragis sekali, Bapak sekalian. Tuhan berkata begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, menyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Why? Mengapa, Bapak sekalian? Ya. Karena dasar pelayanan mereka itu mencuri kemuliaan Allah. Mari kita membahas juga apa sih untungnya ketika kita mengikut Kristus. Saya teringat dengan pernyataan dari Petrus, ya. Kita buka dalam Matius 19 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata begini, upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Petrus mulai hitung-hitungan, tapi dia tidak tahu perhitungan Tuhan pada dia. Bahkan seringkali kita juga berhitung-hitung pada Tuhan sebagai orang percaya. Tapi mari kita lihat apa jawab Yesus dalam ayat ke-29. Dan setiap orang yang karena nama aku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali apa? 100 kali lipat, yang paling luar biasa, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Sekarang timbul pertanyaan, apakah hidup yang kekal, saudaraku? Ada dua hal, ya. Hidup kekal yang saya pelajari bahwa satu, kalau kita baca dalam Yohanes 17 ayat 3, firman Tuhan berkata begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang pertama, syarat hidup kekal atau hidup kekal itu adalah satu, mengenal Allah. Yang kedua, kalau kita mau kembali kepada Matius ayat yang Matius 7 ayat yang ke-21. Yang pertama tadi bahwa hidup kekal adalah mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, ya, Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Jadi kunci kerajaan Allah, kunci hidup kekal ada satu, mengenal Tuhan. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Ada satu ayat yang bisa kita pertimbangkan, Bapak sekalian, dalam Hosea 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah dan mereka menolak pengenalan itu. Ada dua perkara, kenal dan mengenal. Mari kita mengenal Allah secara pribadi. Terima kasih, saudaraku. Tuhan memberkati.